anugerah Tuhan. Baik, saat ini kita mau berdoa. Sebelumnya, terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini. Kau berikan kami napas kehidupan, sukacita, damai, sejahtera di saat kami bangun Tuhan. Dan saatnya kami keluarga besar doa pagi ministry bersehati memuji, menyembah Engkau, berdoa. Bahkan firman-Mu yang luar biasa Tuhan yang akan meneguhkan kami. Tuhan, kami serahkan seluruhnya. Engkau yang mengambil pun kami berada, baik fasilitas yang kami pergunakan, ambil alih semua. Biarlah semua untuk memuliakan nama-Mu. Biarkan Tuhan doa pagi ini boleh memberkati seluruhnya, baik lewat Zoom kami, bahkan juga YouTube, semua yang menyaksikan. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami patahkan setiap pekerjaan iblis, kuasa roh jahat, apapun yang mengganggu, yang menghalangi ibadah doa pagi kami saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Luar biasa. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami bagi kita. Kuasanya, mujizatnya semuanya. Karena rencananya indah atas kita. Luar biasa. Tiada terduga kasih Tuhan atas kita. Heran dan besar perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Asa Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Luar biasa kehadiran Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan ada, bahkan Roh Kudus ada dalam hati kita. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita pasti tiada terduga kasih-Mu. Yes, Lord. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami, nyata di dalam walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Penyertaan-Mu
dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, jalan-jalanmu tak terselami bagi kami. Haleluya, rencanamu indah. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita mendengar. Dengan sayapnya kita akan terbang tinggi. Oh, haleluya. Yes, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata bagi kami saat ini, dan kami siap mendengarkannya. Oh Lord, haleluya. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dia Raja bagi kita. Lewat firman-Nya pagi hari ini dikuatkan, bahkan kita boleh terbang menghadapi apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini. Luar biasa, lewat pujian sembah yang kita naikkan pagi hari ini, menjadi rupa yang harum di hadapan-Nya. Haleluya. Oh Lord Jesus, firman-Mu berkata, Kau maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Amin. Silakan pada yang bawa firman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Terima kasih untuk lagu pujiannya, Ibu Nimati, menguatkan kita ini. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pada kita semua pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami hingga hari yang baru ini. Kau memberkati kami dengan nafas kehidupan, kesehatan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini atas perkenanan-Mu kami dapat berkumpul pada pagi hari ini di dalam doa pagi ministry ini Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan untuk kami Tuhan. Ini saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi Tuhan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini dapat saling mengingatkan dan menguatkan kami bersama lagi. Kami percaya Tuhan dengan urapan-Mu, firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini dapat bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa jahat, roh jahat yang menghalangi penyampaian firman-Mu ini Tuhan, kami patahkan dengan darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang disampaikan pada kita pada pagi hari ini, temanya adalah menjadi kesukaan Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasarinya yaitu di Galatia 1 ayat 10. Saya bacakan firman-Nya yaitu di Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, di itu Bapak kasih, dengan Tuhan katakan bahwa kalau kita berkenan hanya untuk kesukaan manusia, maka kita bukan hamba Kristus. Tapi kalau kita berkenan berdasarkan kesukaan Tuhan, maka kita adalah hamba Kristus. Jadi orang yang percaya pada Kristus dan menerimanya, kita percaya pada Kristus dan menerimanya, maka kita menjadi hamba Kristus. Karena apa? Kita telah dibeli oleh darahnya dan menjadi miliknya. Maka kita sebagai hambanya, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendaknya dan melayani dengan segenap hati. Jadi menjadi saksi, menjadi Tuhan, menjadi kesukaan Tuhan itu artinya apa, Bapak Ibu terkasih? Kita hidup di dalam ketaatan serta memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Nah itulah jadi menjadi kesukaan Tuhan itu kita hidup dalam ketaatan serta memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Lalu Bapak Ibu terkasih, apapun yang kita miliki, apakah itu kekayaan, jabatan, ketenaran, memiliki banyak jemaat, suatu saat apa yang kita miliki itu tidak akan bernilai, tidak ada artinya, Bapak Ibu terkasih. Jadi apapun yang kita miliki, apakah kekayaan, jabatan, ketenaran, kita juga memiliki ribuan jemaat, pada suatu saat itu tidak ada artinya. Karena apa? Karena yang bernilai di hadapan Tuhan adalah hanya mereka yang menjadi kesukaan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi kesukaan Tuhan? Karena dapat kita lihat ya Bapak Ibu terkasih, bahwa sekarang ini banyak orang melakukan pelayanan berdasarkan bukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, namun berdasarkan apa yang kita pikir Tuhan suka. Nah itu Bapak Ibu terkasih dengan pelayanan kita. Jadi sekarang ini masih banyak orang yang melakukan pelayanan berdasarkan
bukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, namun berdasarkan apa yang kita pikir Tuhan suka dengan pelayanan kita. Jadi menjadi contoh ketika Saul ya, Bapak dikasih di Perjanjian Lama, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Amalek, untuk menghabiskan semua. Namun ternyata Saul memilih ternak-ternak yang gemuk, yang sehat, tujuannya adalah untuk persembahan, untuk menyembah, untuk persembahan kepada Allah. Justru itu yang diharapkan oleh Tuhan, oleh Allah, tidak karena bukan persembahan namun adalah ketaatan. Nah, disitulah Bapak terkasih. Jadi yang disukai adalah kesukaannya Tuhan, bukan kita pikir apa yang Tuhan suka yang kita lakukan. Saat ini yang terjadi seperti itu, Bapak terkasih. Jadi contohnya ada ketika seorang pekerja di sebuah gereja, dia disekolahkan teologi, lalu ditahbiskan, lalu dia keluar mendirikan gereja sendiri. Seluruh jemaat diambil, pemain musik diambil. Nah, dia pikir Tuhan itu suka apa yang dia lakukan. Nah, ini yang fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi kita mengambil jemaat dari satu, jemaat yang lain diambil. Nah, apakah itu Tuhan suka? Itulah. Jadi kalau dia pikir Tuhan suka seperti itu yang mereka lakukan. Itulah yang terjadi saat ini, Bapak terkasih. Lalu Bapak terkasih kita harus tahu apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan agar kita benar-benar menjadi kesukaan Tuhan. Yang pertama yaitu kita memiliki kasih, Bapak terkasih, di mana Tuhan memerintahkan bahwa kita harus mengasihi sesama. Kalau kita bisa mengasihi sesama, berarti kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi yang pertama itu adalah kita ada kasih. Berbicara kasih, Bapak Ibu terkasih, itu bukan suatu perasaan. Kasih itu adalah keputusan atau tindakan, Bapak Ibu terkasih. Karena kasih itu tidak tergantung dengan perasaan. Karena kasih itu adalah perintah kita untuk mengasihi sesama. Berbeda dengan perasaan. Kalau perasaan itu dia terpengaruh dengan pikiran, lalu dengan pengalaman, dengan lingkungan. Nah, itu perasaan. Dia sangat tergantung dengan kondisi itu. Namun kasih tidak. Kita harus mengasihi sesama. Walaupun kita sudah dikhianati, kita disakiti, namun kita tetap mengasihi. Nah, itulah namanya kasih. Jadi bukan perasaan kasih itu, Bapak Ibu kasih. Itu adalah suatu keputusan atau tindakan. Lalu yang kedua, Bapak terkasih, yaitu kalau kita taat. Nah, menjadi kesukaan Tuhan adalah yang kedua adalah taat. Jadi Bapak terkasih, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mengasihi Allah, namun kita tidak taat, maka kita bukan, berarti kita pendusta, kita tidak ada kasih kita kepada Allah. Jadi kalau saudara kasih, marilah kita saling mengasihi. Jika kalau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itulah firman Tuhan berkatakan di situ. Jadi yang kedua adalah ketaatan. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki rendah hati, Bapak terkasih. Kita meneladani Kristus. Ketika Yesus berfirman bahwa pikulah kuk yang kupasang. Karena aku adalah, belajarlah dari aku, karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, di situ Bapak terkasih, jadi kita kalau mau menjadi kesukaan Tuhan, kita harus rendah hati. Kita tidak boleh sombong, karena sombong adalah dibenci oleh Tuhan. Lalu yang keempat, nah kita harus memuji, menyembah Tuhan. Nah, itulah menjadi kesukaan Tuhan. Daud tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Itu ketika di Mazmur 119, 164, dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, itu Bapak terkasih. Daud tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu memuji dan menyembahnya. Sama seperti kita, manusia, apabila kita dipuji, kita pasti senang, Bapak terkasih. Nah, itulah. Jadi, yang keempat tadi adalah menyembah dan memuji Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Lalu yang kelima, itu kita hidup dalam kebenaran, Bapak terkasih. Itu menjadi kesukaan Tuhan. Karena apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus dia berfirman bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada yang dapat melalui aku kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan bertemu dengan Bapa. Karena Yesus adalah kebenaran, Bapak Ibu terkasih. Lalu yang keenam yaitu kita harus bisa bersyukur, Bapak Ibu terkasih. Karena apa? Bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya selamanya. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Nah, itulah Bapak Ibu terkasih, kita selalu bersyukur apapun kondisi kita, bahwa Tuhan itu baik untuk kita, Bapak terkasih. Nah, jadi apa yang jadi kesukaan Tuhan tadi itu pertama adalah kita memiliki kasih. Yang kedua kita memiliki ketaatan. Dan yang ketiga rendah hati. Yang keempat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima adalah kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Yang keenam, kita selalu mengucap syukur, Bapak terkasih. Nah, lalu Bapak terkasih, bagaimana untuk menjadi kesukaan Tuhan itu? Yang pertama, yaitu kita harus mengenal Tuhan lebih dekat lagi, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita ingin tahu seseorang itu hobinya apa, kesukaannya apa, kesenangannya apa, karakternya bagaimana, kita harus mengenal lebih dekat lagi, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita sudah mengenal dekat, kita baru tahu, oh ternyata karakternya seperti ini, kesukaannya seperti ini. Jadi kita harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Makanya di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu di Yohanes 17 ayat 3. Lalu yang kedua, bagaimana untuk menjadi kesukaan Kristus, yaitu kita hidup taat sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak terkasih, ketika kita mengenal, kita ngeklaim bahwa kita kenal Tuhan Yesus, tetapi kita tidak menuruti perintahnya, kita adalah seorang pendusta. Dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Di situ dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah itu Bapak terkasih, kalau kita mengklaim bahwa kita kenal Tuhan Yesus, maka kita akan taat, kita akan menuruti perintahnya. Lalu yang ketiga, Bapak terkasih, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak terkasih. Ini adalah perintah Bapak terkasih. Makanya di Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu. Dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu Bapak terkasih, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mengasihi sesama. Jadi kita jangan setengah-setengah kalau mengasihi Tuhan, namun kita juga masih mengasihi dunia. Nah, itu yang tidak menjadi kesukaan Tuhan. Bapak dikasih, kita harus penuh mengasihi Tuhan itu. Lalu yang keempat, bagaimana untuk menjadi kesukaan Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu dikasih. Itu di 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi Tuhan. Bunga bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi Bapak dikasih, kalau kita mengasihi, benar mengasihi Tuhan, maka jangan hanya dalam ucapan saja, hanya dalam perkataan saja, namun kita dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam kebenaran artinya bahwa sesuai dengan firman Tuhan, itu yang dimaksud dengan dalam kebenaran, Bapak dikasih. Jadi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kelima, yaitu bahwa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Makanya di Yohanes 4 ayat 23-24 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes 4 ayat 23-24.
Jadi Bapak kasih ketika hidup kita dalam kebenaran, maka kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh kebenaran. Nah itu Bapak kasih bagaimana kita menjadi kesukaan Tuhan. Yang pertama tadi adalah mengenal Tuhan lebih dekat. Lalu yang kedua, hidup taat sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang keempat, hidup dalam kebenaran. Yang kelima adalah memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita harus menjadi penyembah yang benar, bukan hanya karena formalitas atau ritual atau hanya melakukan pekerjaan. Kadang-kadang ada juga orang yang menjadi WL atau musik menjadi suatu pekerjaan. Dia dipanggil ke sana sini untuk mendapatkan PK. Nah, apakah dia fokusnya untuk mendapatkan PK atau fokus untuk menyembah Tuhan? Itu pribadi lepas pribadi yang tahu. Nah, itu Bapak dikasih. Sekarang ini kita bahas ada beberapa alasan mengapa manusia itu sulit menjadi kesukaan Tuhan. Yang pertama yaitu karena masih terikat dengan hal-hal dunia. Jadi kita janganlah mengasihi dunia yang apa yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu aplikasi bahwa apa yang berasal dari dunia itu adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu ya yang ada dari dunia ini, yang berasal dari dunia, bukan dari Bapa aplikasi. Jadi kalau kita mengasihi dunia, maka kita tidak ada kasih kepada Bapa. Itu sudah dikatakan di firman Tuhan. Jadi kita hidup ini, marilah kita kejar perkenanan Tuhan, bukan mengejar berkat. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Memang kita tidak munafik, kita juga perlu uang. Namun yang terpenting adalah kita perkenanan Tuhan. Mungkin saat ini kita mengejar kekayaan, tujuannya adalah agar dapat diwariskan kepada anak-anak. Kita tahu bahwa apa yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Mungkin saat ini kita memiliki tabungan 1M, nanti berapa jam lagi atau besok sudah berubah nominalnya. Jadi ketika kita berada di atas, tidak selamanya kita berada di atas. Ada kalanya kita pasti akan di bawah. Nah, disitulah karena di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Mungkin saat ini kita benar bahwa kita mengumpulkan kekayaan untuk diberikan kepada anak. Belum tentu anak kita nanti bisa mengelola apa yang kita wariskan. Mungkin bisa menghabiskan. Kalau tidak anak, mungkin menantu yang menghabiskan. Kalau tidak menantu, mungkin cucu yang menghabiskan. Nah, akhirnya apa? Sia-sia. Kita kerja, mengejar kekayaan, tidak mengejar perkenanan Tuhan. Waktu kita habis untuk Tuhan, tapi untuk mengejar kekayaan. Nah, inilah yang harus kita bijaksana. Harus ada keseimbangan. Kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu mengapa manusia sulit menjadi kesukaan Tuhan. Karena masih ada keegoisan, Bapak Bekasi. Bahwa kita tahu kita ini adalah satu tubuh. Kita adalah semua anggota tubuh dan kepalanya adalah Kristus. Terkadang kita itu masih egois, mementingkan diri sendiri. Contohnya, Bapak Bekasi, kita ini sudah banyak beberapa grup WA, komunitas-komunitas. Ketika kita pasang flyer di dalam grup lain gitu, langsung dihapus. Nah, itu menandakan apa? Keegoisan. Bukan kita sama-sama anggota di dalam Kristus. Ini aja, jadi contohnya sudah terlihat sekali. Apa gunanya kita memiliki komunitas grup, namun kita hanya mementingkan diri sendiri? Apakah itu Tuhan suka? Jadi sudah hanya itu contoh kecil saja. Di mana kita berbayar kita aja untuk mengajak kita untuk sama-sama ibadah, namun hapus. Nah inilah menunjukkan keegoisan. Nah itu yang menjadi kita tidak suka, sulit kita menjadi kesukaan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan mengatakan bahwa tertutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu artinya jauh dari Tuhan.
Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan tidak menjadi kesukaan Tuhan. Mari kita tetap terus fokus mengandalkan Tuhan, apapun kita kondisinya. Lalu yang keempat, bahwa kita hidup bersandiwara atau munafik, baru dikasih. Makanya Yesus mengatakan bahwa hati-hati dengan hati orang Farisi, orang yang munafik. Dia mengerti firman Tuhan, namun dia tidak melakukannya. Inilah Bapak dikasih, kita banyak manusia-manusia yang, maksudnya orang-orang yang mengaku menjadi manusia baru, tetapi karakternya, pola pikirnya masih manusia lama. Jadi kita melakukan pelayanan kemana-mana, tujuannya adalah untuk memegahkan diri, memuliakan diri, untuk kepentingan diri. Nah, inilah namanya modifikasi perilaku. Jadi kita ngeklaim manusia baru, namun pola pikir kita tetap manusia lama. Artinya bahwa kita hidup penuh dengan sandiwara, munafik. Lalu yang kelima, alasan manusia sulit menjadi kesukaan Tuhan, yaitu tidak tahan uji, Bapak Ibu terkasih. Jadi sebetulnya kita dalam menghadapi pergumulan ini, itu adalah proses untuk mendewasakan iman kita. Kita di dalam hari pergumulan tidak boleh menyerah, atau kita masa bodoh. Itu kita tidak boleh, kita hadapi pergumulan itu. Karena apa? Kita hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan atau ujian. Mungkin kalau ujian sekolah itu ada jadwalnya, namun namanya ujian hidup itu setiap saat. Mungkin saat ini ujian ini kita sudah selesai melewatinya, nanti akan datang lagi ujian berikutnya. Bahkan kita tidak mencari masalah pun, masalah datang pada kita. Nah, seperti itu kita hidup dunia ini. Selama kita ada nafas, kita akan terus mengalami yang namanya ujian itu. Jadi kita harus tahan uji, kita harus kuat. Kalau kita tidak tahan uji, maka kita tidak menjadi kesukaan Tuhan. Lalu yang terakhir yaitu tinggi hati. Sombong. Kita tahu bahwa Tuhan sudah membenci orang yang sombong, orang yang dongkak. Karena kenapa? Kalau kita sombong, kita merasa bahwa kita mampu. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati, berkasih ketika kita berada dalam zona nyaman. Disitulah iblis mulai bermain celahnya. Dia akan bermain saat ketika kita lengah, kita akan jatuh. Baru berkasih. Dan dikatakan bahwa tinggi hati itu tidak menjadi kesukaan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Nah, itu Bapak terkasih beberapa alasan mengapa manusia sulit menjadi kesukaan Tuhan. Yang pertama karena masih terikat dengan hal duniawi. Lalu yang kedua karena masih egois. Yang ketiga karena mengandalkan kekuatan sendiri. Yang keempat hidup dengan sandiwara atau munafik. Yang kelima tidak tahan uji. Dan yang keenam adalah sombong, tinggi hati. Nah, itu Bapak terkasih firman Tuhan yang disampaikan kita pada pagi hari ini, bagaimana untuk menjadi kesukaan Tuhan. Marilah kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan apa yang kita pikir Tuhan suka. Baik, Bapak terkasih, kita akhiri dengan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan, bukan apa yang kami pikir Engkau suka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini dapat mengingatkan kami, menguatkan kami kembali ya Tuhan, sehingga kami apabila ada yang keliru Tuhan, yang salah di dalam pelayanan, mohon Tuhan ampuni kami, tambah-tambahkan hikmat-Mu kami Tuhan, sehingga lebih mengerti apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan benar-benar menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada host. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih. Apakah suara saya kedengaran? Maaf, lagi di mobil soalnya. Jelas. Chris, jelas. Ya. Oke, kita akan doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan hari ini? Ada pokok doa?
Baik, kalau tidak ada, kita siapkan hati, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk keajaiban Kau, kami bisa dibangunkan pada pagi hari ini, dan kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami juga bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah dibawakan oleh hambanya, Pastor Indra Wijaya. Biar kiranya Engkau memberkati dia, berkati setiap pelayanannya, berkati keluarganya. Apa yang dibuatnya semua Kau buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan segala pelayanan Pak Indra di Bali selalu menjadi berkat di mana dia ditempatkan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Erniwati yang sudah membawakan pujian penyembahan. Biar kiranya Kau berkati pekerjaan Ibu Erniwati, setiap pelayanannya di Gua Adula Ministry, dan juga untuk pekerjaannya sebagai seorang guru. Kau berkati dia Tuhan, setiap apa yang dia pegang itu menjadi berkat dan berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang berada di dalam doa pagi ministry ini ya Tuhan. Biar kiranya Kau berkati ya Tuhan, mulai dari setiap hamba-hamba-Mu, dari Pastor Patricia dan keluarga, Pastor Gottlieb yang sedang dalam perjalanan misi ke Palu. Kau berkati sertai dia dengan tanda-tanda dan mujizat Engkau ya Tuhan. Kau berkati Pastor Christian di Bogor Tuhan. Kau berkati Pak Boyke di Kalimantan. Kau berkati Tuhan semuanya, seluruhnya yang mungkin hamba tidak bisa sebutkan satu persatu pada pagi hari ini ya Bapak. Kau berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang selalu setia melayani di doa pagi ministry ini, untuk Ibu Sonia dan Pak Rona, Ibu Uci, Mamusung, Pak Esra Abdon. Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Kau berkati Ibu Maria Nomfomi, Kau berkati Ibu Jenny Suwondo, Kau berkati Sis Verlia Berlia, Grace Mercy, Santi Tan, Tuhan, Pak Johan Monangin. Kau berkati juga Ibu Stevi Karo, Bro Rona, Ibu Susanti Adele, Sis Tinco, Ibu Tirsa Yolanda ya Tuhan. Kau berkati semuanya ya Tuhan, biar kiranya Tuhan pagi ini kami bisa awali Tuhan dengan kasih karunia yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Bahkan secara pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk Ibu Maria, saudara kami terkasih Ibu Maria Mamahit, Ibu Stella Mamahit yang kehilangan seorang anak, sudah dipanggil Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Ibu Maria sudah berbahagia Tuhan, karena dia sudah dipanggil, sudah dilepaskan dari segala sakit penyakit di dunia ini ya Bapak. Kau berkati Ibu Stella, berkati anak cucunya ya Tuhan, biar mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang mereka akan lakukan hari ini untuk proses pemakaman dan apapun bisa dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Kami dukung ya Tuhan. Kami mendukung Tuhan, biar Kau berikan mereka kekuatan, kesabaran Tuhan dalam menghadapi duka cita ini ya Bapa. Kami percaya kasih karunia Engkau melingkupi Ibu Stella Mamahit, biar ada kekuatan penuh yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah segala sesuatunya kami tetap bawa di dalam tangan pengasihan Engkau ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Grace Nadeak, Ibu Marho Lengke, yang dimanapun mereka berada. Kau berkati segala sakit apapun yang dialami oleh Ibu Grace, sakit kaki, biarlah hamba-Mu ini menjadi mendengarkan suara Engkau, jadi Tuhan yang pemulih bagi setiap kesehatannya. Setiap rasa takut apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati bangsa kami, jauhkan dari segala malapetaka, bahaya Tuhan, dari segala bencana. Biarlah ada pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan bangsa ini ya Tuhan dari segala hal yang jahat, okultisme, kecurangan, korupsi. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biar ada pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah kami bisa menjadi imam-imam Engkau yang bisa memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Tak lepas juga kami berdoa Tuhan untuk setiap visi misi Tuhan, untuk doa pagi ministry ini Tuhan, biar Engkau memperjelas ya Tuhan, membukakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bisa membawa kami semua untuk datang berdoa di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan
Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu pergumulan setiap hamba-hambamu, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menilik setiap hati kami, setiap kelemahan kami Kau kuatkan, setiap yang sakit Kau sembuhkan, setiap yang berbeban berat dan letih lesu Tuhan mendapatkan penghiburan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semua doa dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasihan Engkau, dan kami akan berdoa bersama-sama seperti doa Bapa kami yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Indra Wijaya dari Bali, yang kita terus mengingat bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih untuk Ibu Erniwati yang telah membawa kita di dalam puji-pujian dan juga doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Kristi pada pagi hari ini. Dan kita diberkati selalu, dan kita percaya setiap kita terus dikuatkan, diteguhkan di dalam perjalanan hidup ini. Dan tidak lupa pada pagi hari ini kami ikut bersimpati atas meninggalnya saudara kita yang terkasih, Maria Tangka, anak daripada Ibu Stella Mamahit. Kiranya keluarga besar dapat diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan saat ini keluarga besar Mamahit sedang menuju di Sentul, dan kita percaya kita sama-sama berdoa untuk kekuatan daripada keluarga yang ditinggalkan. Dan tidak lupa untuk pengumuman pada hari ini, esok hari Sabtu kita akan kembali untuk beribadah di dalam doa pagi ministry, untuk kita bersaksi, untuk sama-sama kita sharing. Dan moderator akan dibawakan oleh Ibu Erniwati Marbun dari Jakarta, dan pujian penyembahan akan dibawakan oleh Ibu Feni. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima doa berkat melalui hambanya. Kami persilakan Bapak Indra Wijaya. Terima kasih Ibu Uti. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau di saat masuk ataupun keluar. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan memberkati istrimu. Memberkati anakmu, menantumu, cucumu, dan juga Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan memberkati pelayananmu, dan Tuhan memberkati pekerjaanmu. Mari kita sama-sama percaya, kita sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Pak. Amin, terima kasih Pak Indra Wijaya, terima kasih Bu Tuhan Yesus Uti. memberkati. Terima kasih Memberkati semuanya. pelayanannya. Terima kasih Ibu kedua keluarga kita, besar Mamahit. Tante Steli, Tuhan Tante Yesus Sarah, memberkati. Semua proses pelayanannya. doanya. Mau jalan sekarang? Mau jalan? Semuanya Tuhan memberkati. Tante Feni mau jalan sekarang? Lagi OTW. Oh, udah OTW. Oke. Boleh minta Sherlock, Kak? Indra, Minta Sherlock ya. berduka Minta cita Sherlock. ya, terus berduka cita. Ya, Terus berjalan ya, terus berkat kita Iya. buat Stella semuanya. Ya. Dimakamkan kapan, Sven? Semua Tuhan berkati. Jam berapa Sven pemakamannya? Nanti kita usahakan ke sana.
Iya, iya, iya. Minta Sherlock aja alamatnya aja. Iya. Hah? Resti dimakamkan kapan? Hari Hari ini, ini hari ini. pasti. Gitu Iya. ya. Jam Pasti hari berapa? ini. Ketorong cuma mau beri kekuatan kepada Bu Stella saja. Resti Mm-mm. jam berapa? Mm-mm. Iya, oke, oke. Ya. Iya. Nanti saya Sherlock dong, Tris. ditanya Bu Beca, Bu Yeni, kalau nggak anu Iya. kecolak ke foto. Nanti Ya. sama ya, Steve. Karena udah di sana ya. Kalau kita Iya, kan dari iya, sini iya. gampang Ketemu naik di sana. itu. Iya, iya, Naik iya. kendaraan. Iya. Iya, iya. Ya. Oke, Oke, sampai nanti. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Sampai jumpa. Shalom. Yuk, yuk, yuk. Shalom. Shalom. Dadah. Shalom. Shalom, makasih Pastor, makasih Pastor Indra, Tuhan berkati. Pak Gunggung, sehat selalu Gunggung. Ya sehat, puji Tuhan. Amin, amin. Apa? Muslim. Hah? Muslim. Siapa? Oh iya. Tapi ya sejak sakit ya dicekoi terus sama bu itu, sama mamahnya. Si Uci mana ini? Halo? Ini aja deh kalau gitu. Sama kamu aja yuk. Dikuburnya jam 11 pagi. Jadi pagi ini. Hah? Belum tidur?
Eh, Ya udahlah, sama siapa ya? Iya nggak usah maksa. Hmm? Ya nggak usah maksa dulu. Mau maksain juga mau. Ya namanya Bu Stella itu kan Tahu, deket. tahu ngerti Ya ya. udah, ya udah. Ya udah sana tidur dah. Ntar Iya. mama pikirin sendiri. Iya nggak usah. Steph. Oh, Halo. itu siapa tahu Grace malah bisa. Biar kita ganti uang bensinnya. Loh. Gimana? Halo, kok enggak dengar suara? Enggak kedengeran suaranya, Steph. Ngana bicara. Ya ampun. Udah bubar kali Bu. Oh, oh, aku belum nutupin itu ya. Zoom-nya, sorry. Ya, makasih Bu, Ya, Bu apa Susan, Bu Susanti tuh. kedengaran ngomong. Ya, makasih Bu Bu Susanti. Iya Bu, ini dia nggak ditutup ini rupanya. Iya, iya, iya. Saya juga mau ke sana sih sama Uci. Ya wes, nanti ketemuan aja kita. Cuman dimakan kan jam 11 ya. Ya kan kita yang penting ketemu Bu Stellanya lah. Ya, setelah Gitu. jam 11 pun nggak apa-apa ya ke rumahnya. Nggak apa-apa. Ya, Iya. ya kita jam 11 Oke. berarti. Kita Oke ya. masih batu. Oke, yuk, dadah. Aku matiin, aku keluar. Oke.